Ya, oke, nanti Iya, aja Pak. pada saat yang pakai. Oke, makasih. Nah, ini adalah bentuk-bentuk end device yang kamu sekarang dunia kita itu sudah seperti ini. Barang-barang yang kita miliki semua ini sekarang sudah merupakan bagian dari end device sebuah jaringan. Ya, asal dia bisa koneksi ke jaringan, asal dia bisa berkoneksi ke internet, maka itu adalah end device. Mulai dari refrigerator, TV, handphonemu, GPS-mu dan sebagainya. Ya, oke. Tadi yang saya jelaskan. Ya. Nah, sekarang protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan. Aturan yang digunakan untuk apa? Untuk mengirimkan data, untuk mengirimkan paket dari satu end device ke end device yang lain. Kenapa kok butuh protokol? Karena butuh seragam. Sesuatu harus diseragamkan dulu, ya, supaya bisa berkomunikasi. Karena end device itu pembuatnya dari berbagai macam vendor. Ada iPhone, ada Samsung, ada LG, ada Sony dan sebagainya. Ya, itu harus diseragamkan untuk berkomunikasi. Nah, seragamnya bagaimana? Penyeragaman itu yang namanya protokol. Contoh protokol yang paling gampang, yang paling kita ketahui adalah IP. IP itu salah satu bentuk protokol. Kemudian HTTP. HTTP itu juga protokol. Ya. Nanti di bab 2 menjelaskan tentang HTTP. Nah, semua protokol ini ada standarnya. Badan yang menstandarkan, seperti SNI itu kan standar untuk Indonesia. Standar nasional Indonesia kan ada badannya, badan SNI kan ada. Nah, kalau di internet namanya RFC, IETF, IEEE, IEEE. Itu adalah badan-badan yang menstandarkan protokol. Jelas ya? Oke, ini saya protokol itu adalah mendefinisikan format, urutan, ya, terhadap semua message atau paket yang mau dikirim dan diterima, supaya antara pengirim dan penerima bisa mengerti apa yang dikirimkan dan apa yang diterima. Ya, itulah protokol. Protokol ini menirukan protokol manusia, ya, sehingga nanti protokol manusia yang paling sederhana ini diterapkan dalam jaringan komputer. Ya. Nah, tadi kita ngomong network edge. Apa tuh network edge? Network edge adalah network yang ada di edge, di pinggir ini network. Ini network edge. Di network edge berisi host, berisi klien, berisi server. Berarti klien dan server itu terletak di sini. Ini klien, ini server, ini server. Berarti klien yang di sini, misalkan handphone yang ada di atas kiri atas ini, bisa menghubungi server yang ada di sini. Di kanan bawah ini, misalkan kanan bawah ini adalah Ubaya, ini adalah handphone kalian. Nah, handphone kalian kan bisa buka My Ubaya, handphone kalian bisa buka URL. Nah, rumah Anda, IndiHome Anda bisa connect ke My Ubaya. IndiHome Anda bisa buka Zoom ke saya di sini misalkan aja, atau saya di rumah sini, di rumah yang lain. Jadi rumah kalian itu edge network di rumah kalian. Saya juga punya edge network di rumah saya sendiri. Oke. Nah, kemudian ada core. Core itu mana? Berarti core yang tengah ini. Kalau ini edge, berarti ini core. Nah, ini yang abu-abu ini edge, yang abu-abu ini core. Nah, ini yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ini adalah contoh untuk IndiHome seperti ini. Ya. Topologinya seperti ini. Kalau yang satunya ini untuk kabel vision, nah yang ada kabel-kabelnya itu menggunakan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah share link. Kalau yang tadi ini adalah dedicated link. Oke. Nah, bagaimana dia berjalan? Kok bisa membedakan, Pak? Kok bisa membedakan
Itu kan share, Bapak tahu ini yang ke rumah A, ini yang ke rumah B, ini yang ke rumah C. Ya. Masing-masing nanti paket punya ID, ada ID-nya. Jadi kode pelanggannya itu sudah nempel di paket yang lewat sini. Seperti kalau kamu ngirim JNE, ya lewat JNE, lewat Gojek, itu kan selalu ada identitasmu sebagai pengirim dan identitasmu sebagai penerima itu terletak di paketnya. Jadi identitasmu itu nempel di paketnya, makanya namanya paket switching. Nanti kalau data di sini juga begitu, data yang dari rumah ini keluar ya dia ikut. Data yang mau menuju rumah ini ya ada paketnya. Bahwa nanti dia akan ke sini. Ya. Pembedanya menggunakan apa? Pembedanya menggunakan frekuensi. Frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga. Anda kan bukan orang elektro, tidak apa-apa. Frekuensi itu seperti kalau Anda dengarkan radio, ya toh. Radio SS itu frekuensinya 100 MHz. Gitu. Kalau geser lagi radio SA, radio yang lain, geserlah radio seperti itulah frekuensinya. Oke, ini yang contoh kabel vision tadi itu. Ya. Ini contoh yang IndiHome yang di rumah. Jadi artinya apa? Semua perangkat di rumahmu itu, kalau kalian langganan DSL atau fiber optik yang ke rumah, gitu, itu di dalamnya sudah ada akses point, sudah ada routernya, sudah ada modemnya. Semua ini dijadikan satu kotak sama dia. Ya, tapi dalamnya mestinya seperti ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini adalah untuk jaringan-jaringan yang enterprise. Enterprise itu besar. Ya, jaringan yang besar. Contohnya Ubaya, ya. Ubaya itu adalah network yang skalanya enterprise, besar. Ya, karena dalamnya banyak servernya, linknya juga banyak, gitu. Frekuensi yang digunakan untuk wireless itu banyak. Ya. Itu adalah golongan yang network yang enterprise. Kalau yang di rumahmu itu SOHO. Skalanya SOHO, small office, home office, ya. Untuk kantor kecil, untuk rumah kecil. Oke. Nah, kalau wireless itu ada wireless LAN, ada wireless WAN. Wireless LAN itu contohnya yang di rumahmu itu. Kalau wireless WAN contohnya apa? Ya 3G-mu, 4G, ya, LTE. Ya, di mana handphonemu itu berkomunikasi secara wireless menuju ke BTS. BTS-mu itu terletak 2 kilo, 3 kilo di sekitarmu. Kan jauh sekali itu dibandingkan dengan akses point di rumah cuma beberapa meter aja. Makanya dinamakan ini wireless LAN, ini wireless untuk WAN. Ya. Oke. Nah sekarang kita sampai di sini. Ya. Bagaimana paket itu dikirim? Paket itu dikirim. Setiap paket itu kan ada panjangnya. Ya. Panjang paket. Misalkan aja, saya huruf A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada 6 tuh. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, 7. H, sampai H aja 8. Sampai H. Berarti ada 8 panjang. 8 byte. 8 huruf. 1 byte itu setara dengan 1 huruf. Ya, 1 byte setara dengan 1 huruf. 1 byte panjangnya 8 bit. Jadi huruf A itu akan direpresentasi dalam bentuk bit sejumlah 8. Nah, kalau mau dilihat daftarnya, Anda lihat di Google daftar ASCII code. Nanti akan kelihatan. Oh, A itu terdiri atas 1000100 misalkan begitu. Kalau B itu berapa? Jadi isinya masing-masing huruf itu adalah 8 bit. Jadi 1 byte identik dengan 1 huruf. Ya. 1 byte itu isinya 8 bit. Ya. Jadi kalau orang ngomong speednya berapa? Speednya itu 128 kilobit per second. Artinya speed dari kecepatan atau bandwidth internet di rumahmu itu adalah
128 kali 1000 kali kilo tuh. 128 kali 1000 bit setiap detiknya. Kalau dijadikan byte berapa? 8. Berarti 128 kalau tak bagi 8 berapa? 16 kilobyte per detik. Atau dengan sekitar 16.000 huruf dalam 1 detik. Ya, itu adalah skalanya. Hitung-hitungannya antara byte dengan bit. Ya. Nah, kemudian nanti ini kita bahas di belakang aja pada saat kita bahas delay ya. Physical medium, ada berbagai macam-macam physical medium, salah satunya adalah kabel. Ya, ada istilah guided, unguided. Kalau kabel kan bisa guided, bisa kamu guide. Kalau unguided itu contohnya ya wireless itu unguided, tidak bisa kamu arahkan. Pokoknya dia mancar ke segala arah. Itu adalah unguided. Fiber optic guided, menggunakan cahaya. Ya, radio unguided. Core, network core. Apa itu network core? Network core itu adalah network yang ada di tengah-tengah ini, nah yang merah-merah ini. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginterkoneksi jaringan-jaringan yang di edge. Makanya router-router yang di edge ini namanya edge router. Ini namanya edge router. Jadi edge router itu adalah router penghubung antara jaringan yang edge menuju jaringan yang ke core. Namanya edge router. Ini ada di sisinya client. Ada di sisi network edge. Oke, itu network core. Jadi fungsinya untuk menghantarkan. Ini nanti kita di belakang aja. Ya. Kita bahas di belakang. Pada saat kita bahas delay. Ini kemarin udah kita bahas, belum ya? Belum, nanti kita di belakang aja. Packet switching, delay loss function. Nah, gini. Ini sekarang mulai ini sih, bentar, saya cek dulu aja ya. Ya, kemarin kita belum sampai sini. Oke. Kita kemarin sampai sini ya. Terakhir sampai sini. Nah, ini ya. Oke. Sekarang saya stop share dulu. Saya presentasi dulu aja. Nah, sudah 56 ya.